Strike! Mancing Mania Strike Back mantap! Jumpa lagi Strike Back Mania. Kali ini Mancing Mania Strike Back akan mengeksplor spot perairan karang di salah satu pulau terluar Nusantara. Banyaknya karang dangkal dan drop off membuat saya penasaran dengan predator karang yang ada di sini. Saat sedang asik popping, tiba-tiba ada suara orang berteriak ke arah kapal. Wah, ini kenapa ya? Kok bapak-bapak ini tiba-tiba datang langsung marah-marah? Hei, dari mana ini dia? Hah? Dari mana? Kita mancing, cuman mancing. Sama sudah mancing di sini. Keluar. Oh, iya. Mas keluar dari sini. Melakukan tonjaga untuk keluar nasional ini apa? Eh, Mencari orang kecil begini. sabaran saja. Keluar sini. Parada, Keluar. parada. Kita cuman mancing saja, Bapak. Iya, biar mancing tapi ini tonjaga ini untuk apa? Apa yang dia rasa? Ayo mancing aja. Gak usah repot. Pakai itu. Antum mau dapat apa langsung kalau mau dipakai itu lagi. Ayo keluar. Nggak tahu nih, jadi kita ada masalah. Kita lagi mancing nih, tiba-tiba Ayo. kita diusir sama warga lokal. Kayak ini juga soalnya kapten kita juga warga lokal, jadi kita agak bingung. Woi, ada apa ini? Kok rame-rame begini, ada apa? Ini karena kapten kapal kita bawa spot kita ke sini. Kita cuma mancing-mancing aja sih, Pak. Kita Ya, Pak, nggak boleh seperti itu ya. Ya, kita bicara baik-baik saja. Ini kan laut, bukan spotnya kalian saja. Mereka mau mancing terserah, silakan datang. Yang penting ngomong yang baik-baik. Apa jalan aja, Pak ya? untungnya ada bapak dari Saya. TNI Laut, kayak angkatan laut sepertinya. Kalau lihat dari bajunya ya. Wah, untung juga nih. Kalau enggak kita bisa kacau nih. Jadi seperti itu tadi bagaimana? Kita juga nggak tahu ya Bang Ile. Jadi awalnya kita mancing-mancing bebas saya tiba-tiba ada mungkin mereka belum dapat ikan atau gimana. Dari angkatan laut Kak, Pak? Iya, Pak. Wih. Oh, ini dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh, mau mancing di sini. Mancing di sini. Bapak mancing juga? Mancing. Wih. Bagaimana kalau kita sekalian aja ke sana battle kita? Pas Pak. Kebenaran saya lagi cari lawan nih kan. Nah, mantap. Kita battle nih. Ya. Gimana kalau kita battle sekalian ya? Boleh. Pas ya? Iya. Oke ya. Ke sana aja. Langsung sana ya? Langsung aja. Kita berangkat langsung Pak ya? Oke, terima kasih. Bisa jadi pelajaran nih, kalau mau mancing kita harus sowan dulu ya sama yang punya wilayah. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Akhirnya saya mendapat izin untuk lanjut memancing. Beruntungnya lagi, saya malah punya tanding untuk battle mancing mania kali ini. Setelah semua terkendali, saatnya menuju spot mancing. Nah, ini jadi di sini nih spotnya ternyata spot-spot GT karang dangkal nih. Jadi sama kayak Indonesia. Nih, sama kayak Indonesia Timur pada umumnya. Karena masih banyak karang-karang dangkal yang bagus. Jadi kita ngelihat ikan-ikan umpan nih. Di sini namanya lalusi, ikan-ikan lalusi yang tebel. Biasanya kalau misalnya ada dia kayak kaget, kayak suara dia bergerak. Nah, itu biasanya di situ ada GP-nya, ada giant traveling. Nah, kita lagi nyari nih. Ini semuanya karang dangkal ternyata, reef dangkal semua. Kita tinggal nyari ikan tebelnya, ikan umpan tebelnya, baru kita lempar ke si gerombolan ikan itu biasanya. Tidak lama setelah memainkan umpan, Popper Aan mendapat sambaran. Fish on! Memang kalau warga lokal sudah pasti tahu ya di mana ada ikan.
Berada di haluan kapal, Aan menghadapi perlawanan ikan yang bermanuver bebas. Inilah perlawanan khas dari Giant Trevally. Ikan terus melawan walau sudah di permukaan. Dibantu oleh timnya, seekor bobara atau Giant Trevally berhasil dinaikkan pemuda berdarah Sulawesi ini. Mantap. Mancing mania, strike bike, mantap. Sayang sekali sepertinya ikan tidak dapat dirilis karena terdapat luka pada bagian badannya. Kuatnya tarikan dari Giant Trevally membuat predator karang ini selalu menjadi target pemancing sport fishing. Hidup di kawasan Indo-Pasifik, Giant Trevally tersebar luas di perairan Indonesia. GT atau kue gerong dapat ditemukan di dinding karang yang berbatasan langsung dengan laut dalam. Jika mendapatkan ikan di titik drop off karang, kita harus sigap. Strike! Drag dari reel tidak boleh kendor, karena ikan akan mudah berenang ke dasar yang biasanya banyak karang dan menyebabkan putusnya tali. Selain wilayah dinding batu, Giant Trevally juga menyukai wilayah perairan batu mandi atau batu yang timbul di tengah laut. Biasanya Giant Trevally di tempat ini memiliki ukuran yang besar dan mempunyai tenaga yang kuat karena terbiasa hidup dengan arus yang kuat. Bukan hanya dinding karang dan batu mandi, Giant Trevally juga biasa hidup di reef dangkal di tengah laut. Lokasi reef dangkal seperti ini kebanyakan terletak di daerah yang memiliki banyak pulau, seperti Raja Ampat dan juga Morotai. Biasanya ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan Giant Trevally dinding dan batu mandi. Keberadaan mereka di karang dangkal tak lain karena banyaknya ikan umpan makanan mereka. Sepertinya tim angkatan laut berada di spot yang tepat nih. Kali ini giliran Eddie yang mendapatkan sambaran. Strike! Haluan kapal sepertinya menjadi tempat yang ideal bagi para peserta battle untuk menghadapi perlawanan ikan. Menggunakan joran kelas besar, Eddie penuh percaya diri berusaha menaklukkan ikan. Monster. Mantap. Sesekali ikan memberikan perlawanan, namun Eddie tidak menyerah begitu saja dan terus mencoba menaikkan ikan. Setelah mendapatkan ritmenya, Eddie berhasil menguasai keadaan. Dan akhirnya, ikan berhasil landed di kapal. Setelah ditimbang untuk mengetahui beratnya, ikan kembali dirilis ke dalam laut. Mantap Om Eddie! Mancing mania strike back. Mantap. Kita mau rilis ini. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oke. Dadah. Sepinya sambaran popping membuat tim saya mencoba peruntungan dengan teknik jigging. Spot drop off karang menjadi titik penjelajahan tim saya untuk merasakan tarikan predator perairan Morotai. Tidak lama memainkan jig, umpan Ahdan mendapatkan sambaran. Fish on! Strike. Joran jenis light jiggingnya melengkung kuat menahan tarikan ikan. Dengan hati-hati, Ahdan terus menggulung tali PE-nya. Melawan tarikan ikan di kedalaman ratusan meter, kita tidak boleh gegabah dalam memainkan piranti.
Tarik ulur dengan ikan menjadi kunci keberhasilan untuk menaikkan ikan ke permukaan air. Nah, tadi kita popping, capek juga main popping, kita coba jigging. Kita coba ke tengah sedikit dari spot popping yang ada di sana. Kita coba-coba di 150, 190, akhirnya dapat. Akhirnya, ikan penghuni karang dalam muncul di permukaan dan berhasil landed ke atas kapal. Oh ini ikannya ternyata ruby sniper nih. Lumayan besar. Tadi di kedalaman 190 emang cocok banget, emang tempatnya dia, rumahnya dia. Mancing Mania Strike Back, mantap! Inilah salah satu bukti betapa masih beragamnya spesies ikan yang ada di perairan Morotai. Fish on! Berada di butiran kapal, Malik juga mendapatkan sambaran. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menghadapi perlawanan ikan. Tanpa memberi kesempatan ikan untuk berenang jauh, ia terus menggulung reelnya. Akhirnya seekor ikan target berhasil dinaikkan TNI Angkatan Laut ini. Giant Trevally merupakan salah satu ikan yang pertumbuhan badan dan berkembang biaknya cukup lama. Berat rata-rata ikan teritorial ini cuma bisa tumbuh 50 gram saja dalam 3 bulan. Penyematan nama Giant Trevally karena di habitat aslinya bisa tumbuh panjang mencapai 1 meter dengan berat bisa mencapai 80 kg. Mancing Mania Strike Bite, mantap! Saat sedang asik memainkan umpan, tiba-tiba tim Angkatan Laut mengontek. Siap. Nih kijang-kijangan di sini gimana Om? Kita perlu merapat ke pulau yang di depan itu Bang Cepi. Oke siap, ada apa Kak Bang? Bukannya masih main kah ikan ini? Ada perahu nelayan yang Tidak dikenal yang seperti tidak biasanya ada merapat di sana. Takutnya mereka ngambil ikan secara ilegal itu Bang Cepi. siap, saya ikut merapat Bang, kalau begitu Bang, pengen tahu juga. Walau sedang asik menyalurkan hobi, sepertinya jiwa nasionalisme untuk mempertahankan kedaulatan NKRI memang tertanam di dalam tubuh Pak Malik. Ia tetap merespon terhadap setiap gangguan atau adanya kejanggalan di daerah tempat tinggalnya saat ini. Jadi tadi Pak Malik sempat ngelihat ada perahu-perahu nelayan yang bukan dari Morotai, dan emang kewajibannya Pak Malik harus meriksa dulu itu siapa, dari mana, biar lebih jelas. Karena katanya banyak banget sekarang nelayan-nelayan yang dari luar ngambil ikannya di sini. Oke. Dengan tegas, Pak Malik langsung memberikan instruksi dan pemberitahuan cara mengambil ikan yang benar. Mereka menetap di pulau beberapa hari untuk menangkap ikan, karena di daerahnya ikan sudah mulai sulit didapat. Itu kenapa Pak Malik? Jadi gini, di sini kan sudah kewajibannya kita sebagai Angkatan Laut ya, itu menjaga seperti nelayan-nelayan yang dari luar, terutama dari luar seperti Filipina. Oh, banyak Pak ya di sini? Banyak banget ya, itu salah satunya yang kita jaga seperti ini. Makanya nelayan yang datang baik dari mana tetap harus kita tahu. Lapor ya? Dari mana, harus lapor. Terutama yang kita takutkan itu ya, jangan sampai terjadi pengambilan ikan dengan cara membom. Oh, ilegal itu yang ya? paling bahaya, ilegal sekali itu. Potas masih banyak tuh Pak? Potas masih banyak di sini. Nah, itu yang salah satunya yang kami harus jaga. Sebenarnya bukan hanya aparat hukum ya, sudah menjadi kewajiban kita juga menjaga laut dari orang-orang yang mengambil ikan dengan cara yang tidak benar. Baik, Bos.
Naik.